Stop sekarang, Sobat Sehat. Sobat Sehat, jangan buru-buru menghabiskan pepaya setiap hari hanya karena mendengar buah ini pasti membuat BAB lancar. Pepaya memang bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat, tetapi ada satu hal penting yang sering tidak disadari. Terutama setelah usia bertambah, tidak semua masalah perut akan selesai hanya dengan menambah pepaya. Bahkan, cara makan, jumlah yang dikonsumsi, dan kondisi tubuh bisa membuat hasilnya berbeda. Coba ingat-ingat, Sobat Sehat. Mungkin ada di antara kita yang punya kebiasaan bangun pagi, lalu mencari pepaya karena merasa perut belum nyaman atau BAB belum lancar. Kalau hari ini belum berhasil, besok porsinya ditambah. Kalau masih belum juga, pepayanya dimakan lagi lebih banyak. Lama-lama muncul keyakinan, pokoknya kalau mau perut sehat, saya harus makan pepaya setiap hari. Nah, apakah memang sesederhana itu? Yang menarik, ada lansia yang merasa BAB-nya lebih teratur setelah rutin makan buah, termasuk pepaya. Tetapi, ada juga yang sudah makan pepaya hampir setiap hari, namun tetap merasa perut kembung, penuh, keras, atau masih sulit BAB. Ada yang bahkan mulai bertanya, kok saya sudah makan pepaya, tetapi perut masih begini? Nah, dari sinilah kita harus mulai melihat masalahnya dengan cara yang lebih luas, Sobat Sehat. Halo, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang pepaya dan apa yang mungkin terjadi pada perut ketika buah ini dikonsumsi secara rutin. Kita tidak akan mengatakan pepaya sebagai buah ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah pencernaan. Tetapi kita juga tidak akan menakut-nakuti Sobat Sehat untuk berhenti makan pepaya. Yang penting adalah memahami tubuh sendiri. Sebelum kita lanjut, kalau Sobat Sehat suka pembahasan kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah dipahami, dan membahas makanan yang sering ada di rumah, jangan lupa subscribe Sobat Sehat Penyakit Dalam, tekan tombol suka kalau pembahasan seperti ini bermanfaat. Sekarang, mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Kenapa sih pepaya selalu dikaitkan dengan perut dan BAB yang lebih lancar? Salah satu alasannya, karena pepaya mengandung air dan serat. Serat adalah bagian dari makanan yang memiliki peran penting dalam pola makan dan kesehatan pencernaan. Ketika asupan serat cukup dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, pola BAB pada sebagian orang dapat menjadi lebih baik. Tetapi ingat, Sobat Sehat, serat bukan seperti tombol yang sekali ditekan langsung membuat semua masalah perut hilang. Ada banyak faktor lain yang ikut menentukan. Bayangkan, sistem pencernaan seperti jalur perjalanan yang cukup panjang. Makanan masuk melalui mulut, kemudian mengalami proses pencernaan, penyerapan zat gizi, lalu sisa makanan bergerak menuju bagian akhir saluran pencernaan. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis makanan, apa yang kita makan sepanjang hari, berapa banyak kita minum, seberapa aktif tubuh bergerak, dan kondisi kesehatan, semuanya dapat ikut memengaruhi. Nah, ketika seseorang kurang mengonsumsi makanan berserat, kurang minum, jarang bergerak, sering menahan keinginan BAB, atau sedang memiliki kondisi kesehatan tertentu, proses pengeluaran tinja dapat menjadi lebih sulit. Tinja bisa terasa lebih keras atau lebih susah dikeluarkan. Pada kondisi seperti inilah, banyak orang mulai mencari solusi cepat. Salah satu yang paling populer tentu saja adalah pepaya. Tinggal makan, lalu berharap masalah selesai. Tetapi tunggu dulu, Sobat Sehat. Kalau pepaya memiliki serat, apakah berarti semakin banyak pepaya yang dimakan, semakin baik pula untuk perut? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Tubuh manusia bukan mesin yang bisa langsung menerima perubahan besar tanpa reaksi. Pada sebagian orang, peningkatan makanan berserat secara mendadak justru dapat membuat perut terasa lebih penuh, lebih banyak gas, atau menimbulkan rasa kembung. Inilah maksud dari kata stop sekarang pada video kali ini. Bukan berarti stop makan pepaya. Jangan salah paham, yang perlu dihentikan adalah kebiasaan menganggap bahwa semakin banyak pepaya yang masuk ke tubuh, semakin sehat pula perut kita. Tubuh tetap memerlukan keseimbangan. Kalau selama ini hampir tidak makan buah dan sayur, lalu tiba-tiba makan dalam jumlah sangat banyak, tubuh bisa membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Pepaya juga bukan satu-satunya jawaban ketika sobat sehat mengalami kesulitan BAB. Ini penting sekali, karena sembelit atau konstipasi dapat terjadi karena banyak penyebab. Bisa berkaitan dengan pola makan, kurang cairan, kurang aktivitas fisik, kebiasaan menahan BAB, perubahan rutinitas, penggunaan obat tertentu, atau kondisi kesehatan tertentu. Jadi kalau masalahnya bukan sekadar kurang serat, tentu makan pepaya saja belum tentu cukup. Coba bayangkan, seseorang yang makan pepaya setiap hari, tetapi sepanjang hari hampir tidak minum karena takut terlalu sering buang air kecil, atau seseorang yang banyak duduk dan jarang bergerak karena lutut terasa sakit. Bisa juga ada lansia yang sedang mengonsumsi obat tertentu dan mengalami perubahan pola BAB. Kalau hanya fokus menambah pepaya tanpa melihat faktor lain, kita mungkin sedang memperbaiki satu bagian kecil, tetapi mengabaikan gambaran besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Kalau pepaya bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung pencernaan, apakah harus dimakan setiap hari? Sebenarnya, tidak ada aturan sederhana yang mengatakan setiap lansia wajib makan pepaya setiap hari. Yang lebih penting adalah pola makan secara keseluruhan. Tubuh membutuhkan variasi makanan, bukan hanya bergantung pada satu buah yang dianggap paling hebat. Hari ini makan pepaya, besok bisa makan buah lain, sesuai kondisi dan ketersediaan. Yang penting, pola makan tetap beragam. Jangan sampai karena terlalu percaya pada satu bahan, makanan lain yang juga bernilai gizi justru terlupakan. Tubuh membutuhkan lebih dari sekadar satu jenis buah. Kita membutuhkan protein, sumber energi, vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain dalam pola makan yang saling melengkapi. Lalu bagaimana dengan lansia yang merasa pepaya memang cocok? Nah, kalau setelah makan pepaya, sobat sehat merasa nyaman, tidak ada keluhan khusus, dan pepaya menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, tentu tidak ada alasan untuk menganggap pepaya sebagai musuh. Justru pepaya bisa menjadi salah satu pilihan buah yang mudah ditemukan, dan teksturnya relatif mudah dikonsumsi. Tetapi tetap saja, porsinya tidak perlu berlebihan. Masalahnya sering muncul ketika kita berpikir bahwa satu makanan harus bekerja seperti obat. Misalnya, saya sembelit, berarti saya harus makan pepaya sebanyak mungkin. Padahal tubuh tidak selalu bekerja seperti itu. Kalau seseorang sulit BAB karena kurang minum, maka menambah pepaya tanpa memperhatikan cairan mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kalau penyebabnya obat tertentu, tentu masalahnya juga perlu dilihat dari sisi yang berbeda. Sobat sehat, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Setiap orang memiliki pola BAB yang berbeda. Ada orang yang BAB setiap hari, ada juga yang tidak selalu setiap hari, tetapi tetap merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan. Karena itu, jangan langsung panik hanya karena frekuensi BAB berbeda dengan orang lain. Yang lebih penting adalah melihat perubahan dari kebiasaan tubuh sendiri dan apakah muncul keluhan yang mengganggu. Misalnya, sebelumnya BAB lancar, lalu mendadak menjadi sangat sulit, atau tinja terasa keras dan perlu mengejan berlebihan. Atau setelah BAB, masih terasa seperti belum tuntas. Perubahan seperti ini perlu diperhatikan. Jangan langsung menyimpulkan, nanti juga sembuh kalau makan pepaya. Bisa saja memang berkaitan dengan pola makan, tetapi bisa juga ada faktor lain yang sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Sekarang kita bahas cara mengkonsumsi pepaya yang menurut saya lebih bijak untuk lansia. Pertama, pilih pepaya yang matang dan nyaman dikonsumsi. Tidak perlu mencari cara yang aneh-aneh. Tidak harus dicampur berbagai bahan mahal. Potong secukupnya, lalu nikmati sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Kalau sobat sehat baru mulai meningkatkan konsumsi buah, lakukan secara bertahap sambil melihat bagaimana respons tubuh. Tidak perlu terburu-buru menghabiskan satu buah pepaya besar sekaligus. Ingat, tujuan kita bukan memenangkan lomba makan pepaya. Tujuannya adalah membantu membangun pola makan yang lebih seimbang. Porsi yang wajar seringkali lebih mudah dipertahankan daripada kebiasaan ekstrem yang hanya dilakukan beberapa hari. Kalau tubuh terasa nyaman, pola makan bisa diteruskan.
Kalau muncul keluhan yang tidak biasa, coba evaluasi apa yang berubah. Kemudian, jangan lupa bahwa makanan, berserat dan cairan seringkali perlu diperhatikan bersama-sama. Tetapi, untuk sobat sehat yang memiliki penyakit tertentu dan mendapatkan anjuran pembatasan cairan dari dokter, tentu jangan asal menambah minum hanya karena mendengar aturan umum. Kondisi setiap orang bisa berbeda. Bagi pasien tertentu, jumlah cairan memang perlu disesuaikan dengan kondisi jantung, ginjal, atau masalah kesehatan lainnya. Nah, ini penting sekali. Kadang ada lansia yang mendengar, kalau sembelit, minum air sebanyak-banyaknya, lalu langsung memaksakan minum dalam jumlah besar. Padahal, tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi prinsipnya sederhana, cukupi kebutuhan sesuai kondisi tubuh dan anjuran tenaga kesehatan yang menangani sobat sehat. Jangan menggunakan satu aturan untuk semua orang, karena kondisi kesehatan setiap lansia bisa berbeda. Sekarang mari kita bahas pepaya yang dibuat jus. Apakah lebih baik daripada dimakan langsung? Tidak selalu harus dilihat dengan hitam putih. Pepaya yang dimakan dalam bentuk utuh tetap mempertahankan struktur alaminya, dan biasanya membutuhkan proses mengunyah. Sementara ketika dibuat jus, cara kita mengonsumsinya menjadi berbeda. Yang perlu diperhatikan terutama adalah apa saja yang ditambahkan ke dalam minuman tersebut. Kalau pepaya di blender, lalu ditambah banyak gula, sirup, susu kental manis, atau bahan manis lainnya, tentu hasil akhirnya berbeda dengan pepaya yang dimakan begitu saja. Nah, ini sering tidak disadari. Kita merasa sedang minum atau makan buah sehat, tetapi tanpa sadar, jumlah gula tambahan juga ikut meningkat. Bagi lansia yang perlu memperhatikan kadar gula darah, kebiasaan seperti ini tentu patut dipertimbangkan. Jadi bukan berarti jus pepaya otomatis buruk, tetapi sobat sehat perlu melihat keseluruhan isi gelasnya. Jangan sampai nama minumannya jus buah, tetapi sebagian besar rasanya berasal dari tambahan gula. Kalau ingin menikmati pepaya, bentuk yang sederhana seringkali sudah cukup. Tidak perlu selalu dibuat menjadi minuman yang terlalu manis. Justru semakin banyak tambahan, semakin jauh kita dari rasa asli dan pola makan yang sederhana. Ada juga yang suka mencampurkan pepaya dengan susu, krim, gula, atau bahan lain, agar terasa lebih nikmat. Sekali lagi, tidak perlu langsung menganggap semua kombinasi sebagai sesuatu yang berbahaya. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan frekuensi konsumsinya. Makanan yang awalnya sederhana bisa berubah menjadi jauh lebih tinggi kalori atau gula, tergantung cara penyajiannya. Karena itu, jangan hanya melihat bahan utamanya saja. Sobat sehat juga mungkin pernah mendengar bahwa pepaya harus dimakan pada jam tertentu agar khasiatnya maksimal. Ada yang mengatakan wajib pagi hari, ada yang mengatakan harus sebelum sarapan. Ada juga yang merasa harus dimakan malam hari. Sebenarnya, tidak perlu membuat aturan terlalu rumit. Yang lebih penting adalah melihat kenyamanan tubuh dan bagaimana pepaya masuk ke dalam pola makan sehari-hari secara keseluruhan. Kalau sobat sehat merasa nyaman makan pepaya pada pagi hari, silakan. Kalau lebih suka sebagai camilan di siang hari, juga bisa disesuaikan. Jangan sampai makan menjadi sumber kecemasan karena terlalu banyak aturan yang tidak perlu. Tetapi tentu, jika sobat sehat memiliki kondisi medis khusus atau sedang menjalani pengaturan pola makan tertentu, anjuran dokter atau ahli gizi yang memahami kondisi Anda tetap perlu diprioritaskan. Sekarang, kembali ke pertanyaan utama. Apa sebenarnya yang bisa terjadi pada perut jika lansia makan pepaya setiap hari? Pada sebagian orang, konsumsi buah sebagai bagian dari pola makan yang cukup serat dapat membantu mendukung pola BAB yang lebih baik. Tetapi pada orang lain, hasilnya bisa tidak terlalu terasa. Bahkan jika porsinya mendadak sangat banyak atau tubuh belum terbiasa, bisa muncul rasa penuh, kembung, atau lebih banyak gas. Jadi respons tubuh tidak selalu sama. Ini sebabnya, sobat sehat tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Teman Anda mungkin makan pepaya setiap pagi dan merasa sangat cocok. Tetapi ketika Anda mencoba jumlah yang sama, perut justru terasa tidak nyaman. Bukan berarti pepayanya pasti buruk. Bisa jadi tubuh Anda memiliki respons berbeda
Atau ada faktor lain dalam pola makan dan kondisi kesehatan yang sedang berperan. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang cukup sering terjadi ketika lansia sulit BAB. Fokusnya hanya pada apa yang harus dimakan. Padahal ada satu pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Seberapa banyak tubuh bergerak? Memang tidak semua lansia bisa olahraga berat, tetapi aktivitas ringan yang sesuai kemampuan, seperti berjalan atau tetap aktif bergerak, dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung fungsi tubuh secara umum. Tentu saja, sobat sehat tidak perlu memaksakan diri. Kalau lutut sakit, ada masalah keseimbangan, atau memiliki kondisi jantung dan penyakit tertentu, jenis aktivitas harus disesuaikan. Intinya bukan memaksa olahraga berat, tetapi jangan sampai seluruh hari hanya dihabiskan dengan duduk atau berbaring tanpa bergerak sama sekali. Jika sebenarnya tubuh masih mampu melakukan aktivitas ringan dengan aman dan sesuai kemampuan, selain itu, jangan biasakan menahan keinginan BAB. Kadang seseorang sedang sibuk, malas pergi ke kamar mandi, atau merasa tidak nyaman menggunakan toilet di tempat tertentu. Lama-kelamaan, kebiasaan seperti ini dapat mengganggu rutinitas BAB. Jadi ketika tubuh memberikan sinyal, usahakan jangan selalu ditunda tanpa alasan. Kebiasaan sederhana seperti memperhatikan waktu BAB juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan pencernaan. Lalu, bagaimana kalau sobat sehat sudah makan pepaya? Minum sesuai anjuran, mencoba lebih aktif, tetapi BAB tetap sulit. Nah, di sini jangan terus menaikkan porsi pepaya tanpa batas. Perhatikan kemungkinan faktor lain. Beberapa obat dapat memengaruhi pola BAB. Penyakit tertentu juga dapat berkaitan dengan perubahan fungsi pencernaan. Karena itu, terutama pada lansia, perubahan yang menetap sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai masalah makanan biasa. Misalnya, sobat sehat mengalami kesulitan BAB yang terus berlangsung dan tidak membaik, atau pola BAB berubah cukup drastis dari kebiasaan sebelumnya. Kondisi seperti ini layak dibicarakan dengan tenaga kesehatan, apalagi jika ada gejala lain yang menyertai. Jangan hanya berkata, "Saya nanti tambah pepaya saja." Pepaya boleh menjadi bagian dari pola makan, tetapi pemeriksaan tetap diperlukan ketika ada keluhan yang patut dicurigai. Ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Sobat sehat, misalnya terdapat darah pada tinja, atau perdarahan dari anus, nyeri perut yang berat, atau terus-menerus muntah, perut yang semakin membesar dan tidak nyaman, tidak bisa buang gas, atau penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi seperti ini, jangan hanya mengandalkan makanan rumahan, segera cari pertolongan medis sesuai tingkat keluhannya. Ini sangat penting bagi lansia, karena kadang kita terlalu terbiasa menahan keluhan. Ada yang berpikir, namanya juga sudah tua, wajar kalau susah BAB. Padahal tidak semua perubahan harus dianggap sebagai bagian normal dari usia. Memang tubuh mengalami perubahan seiring bertambahnya umur. Tetapi keluhan yang menetap atau semakin berat tetap perlu dicari penyebabnya. Jangan sampai kita terlambat karena terlalu lama menganggap semuanya biasa. Sekarang mungkin sobat sehat bertanya, "Jadi dokter, sebenarnya saya boleh atau tidak makan pepaya setiap hari?" Jawabannya, pada banyak orang pepaya dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Tetapi jangan menjadikannya satu-satunya solusi untuk semua keluhan perut. Perhatikan porsinya. Lihat respons tubuh. Tetap makan makanan yang beragam. Dan jangan lupa bahwa kesehatan pencernaan dipengaruhi oleh lebih dari satu jenis makanan. Kalau selama ini sobat sehat makan pepaya dan merasa nyaman, tidak perlu panik setelah menonton video ini. Tidak perlu langsung membuang pepaya dari rumah. Yang kita ubah adalah cara berpikirnya. Jangan menganggap satu buah sebagai penyelamat semua masalah. Jangan juga menganggap satu keluhan pasti selesai dengan satu jenis makanan. Tubuh kita jauh lebih kompleks daripada itu. Dan kesehatan perlu dilihat secara menyeluruh. Bagi sobat sehat yang memiliki diabetes, perhatian juga perlu diberikan pada keseluruhan pola makan. Jangan hanya melihat satu jenis buah sebagai aman atau tidak aman, tanpa mempertimbangkan jumlah dan pola makan secara keseluruhan.
Kebutuhan setiap orang dapat berbeda, apalagi jika sedang menggunakan obat penurun gula darah atau insulin. Pengaturan makan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan anjuran tenaga kesehatan yang merawat. Begitu juga bagi sobat sehat yang memiliki penyakit ginjal, penyakit jantung, atau kondisi lain yang memerlukan pengaturan makanan dan cairan. Jangan sekadar mengikuti pola makan orang lain. Teman Anda mungkin cocok makan banyak buah dan minum lebih banyak, tetapi kondisi tubuh Anda belum tentu sama. Disinilah pentingnya memahami bahwa informasi kesehatan umum harus disesuaikan kembali dengan kondisi pribadi masing-masing. Jadi kalau hari ini, sobat sehat bertanya kepada saya, apakah pepaya baik untuk perut? Saya tidak akan menjawab hanya dengan satu kata. Saya akan mengatakan, pepaya dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan, terutama karena buah merupakan salah satu sumber serat dan air. Tetapi manfaat yang dirasakan seseorang tetap dipengaruhi oleh jumlah, pola makan keseluruhan, kondisi tubuh, dan penyebab keluhan yang dialami. Dan kalau pertanyaannya, apakah saya harus makan pepaya setiap hari agar BAB lancar? Jawabannya, juga tidak harus. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, makan dengan lebih beragam, memenuhi kebutuhan serat secara bertahap, memperhatikan cairan sesuai kondisi, tetap aktif sesuai kemampuan, dan tidak menahan BAB. Pepaya boleh menjadi salah satu bagian dari kebiasaan tersebut, bukan satu-satunya andalan. Coba sekarang, sobat sehat, perhatikan kebiasaan sehari-hari. Apakah selama ini Anda hanya mencari pepaya ketika sudah beberapa hari sulit BAB? Bagaimana dengan makanan lain yang Anda konsumsi? Apakah sayur jarang masuk ke piring? Apakah minum sering kurang? Apakah tubuh jarang bergerak? Karena jawabannya justru ada pada kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang-ulang. Bukan karena tubuh kekurangan satu jenis buah tertentu. Nah, itulah sebabnya saya ingin sobat sehat mengingat satu kalimat sederhana. Jangan takut pada pepaya, tetapi jangan juga terlalu percaya bahwa pepaya adalah jawaban untuk semua masalah perut. Makan secukupnya, nikmati sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, dan perhatikan respons tubuh. Kalau tubuh terasa nyaman, silakan dilanjutkan. Kalau muncul keluhan yang menetap, jangan hanya terus mengganti makanan tanpa mencari penyebabnya. Kesehatan yang baik biasanya tidak dibangun dari satu makanan ajaib. Tidak ada satu buah, satu sayur, atau satu bahan dapur yang bisa menggantikan pola hidup sehat secara keseluruhan. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus seringkali lebih berarti. Makan lebih beragam, bergerak sesuai kemampuan, cukup istirahat, mengelola penyakit yang sudah ada, dan melakukan pemeriksaan ketika diperlukan merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan di usia lanjut. Jadi, sobat sehat, kalau besok pagi Anda ingin makan pepaya, silakan nikmati tanpa rasa takut. Tetapi tidak perlu juga merasa harus menghabiskan pepaya dalam jumlah besar demi mengejar BAB yang sempurna. Dengarkan tubuh Anda. Perhatikan pola makan secara keseluruhan. Dan yang paling penting, jangan mengabaikan perubahan atau keluhan yang tidak biasa, hanya karena berharap semuanya akan selesai dengan makanan tertentu. Semoga setelah menonton pembahasan ini, sobat sehat jadi lebih memahami bahwa pepaya bukan musuh, tetapi juga bukan obat ajaib. Pepaya bisa menjadi teman dalam pola makan sehari-hari jika dikonsumsi dengan bijak. Namun ketika perut terus bermasalah, kita perlu melihat lebih jauh. Bisa jadi tubuh sedang membutuhkan perubahan kebiasaan, evaluasi obat, atau bahkan pemeriksaan untuk mencari penyebab yang sebenarnya. Kalau sobat sehat punya pengalaman menarik setelah rutin makan pepaya, atau pernah mengalami masalah perut dan BAB yang ternyata penyebabnya bukan seperti yang diduga, tuliskan di kolom komentar. Cerita sobat sehat mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran bagi penonton lain. Tetapi ingat, pengalaman setiap orang berbeda. Jadi jangan langsung menyamakan kondisi sendiri dengan pengalaman orang lain tanpa mempertimbangkan keadaan tubuh masing-masing. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, sobat sehat penyakit dalam. Dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin selama ini terlalu mengandalkan satu jenis makanan
untuk mengatasi keluhan kesehatannya. Kita akan terus membahas makanan sehari-hari, keluhan lansia, penyakit dalam, dan kebiasaan sederhana dengan cara yang mudah dipahami dan tetap lebih bijak. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, Sobat Sehat. Ingat, bertambah usia bukan berarti kita harus pasrah terhadap semua keluhan. Semakin kita memahami tubuh sendiri, semakin baik kita dapat mengambil langkah yang tepat. Jaga pola makan, tetap bergerak sesuai kemampuan. Dengarkan sinyal tubuh, dan jangan ragu mencari bantuan tenaga kesehatan ketika keluhan tidak membaik atau muncul tanda yang mengkhawatirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.